Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3, subtema 3 di tema 1 untuk kelas 5 SD. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ini materi pertama. Kemudian menuliskan ide pokok dari teks. Lalu dilanjutkan dengan materi yang ketiga adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang saya berikan. Materi pertama adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Materi ini bersumberkan pada ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Jadi selain negara Indonesia ini disebut dengan negara kepulauan, Indonesia pun disebut dengan negara maritim karena perairannya yang sangat luas. Adapun dari dampak negara Indonesia berbentuk negara maritim, Indonesia mengalami atau mempengaruhi kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Misalkan masyarakat atau penduduk yang berada posisinya di perairan, di samping pantai, di tepi pantai, maka dia otomatis lebih banyak cenderung masyarakatnya atau penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani tambak garam. Nah, petani tambak garam. Jadi petani garam atau sebagai nelayan. Nah, ini kondisi ekonomi yang bisa terjadi ketika negaranya negara maritim. Begitu juga dengan pertukaran budayanya, itu sangat dipengaruhi oleh kedatangan dari negara-negara lain karena bersinggahnya ke negara Indonesia. Sehingga ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Dampak positif dan negatifnya seperti yang kita lihat di sini ada dua yang pertama adalah dampak positifnya. Pertama adalah memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini, negara maritim, Indonesia masyarakatnya sangat mudah untuk melakukan komunikasi. Begitu juga dengan interaksi. Ini dampak positifnya. Yang kedua adalah pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Jadi budaya yang baik-baik baik itu dari dalam dan dari luar daerah, dari luar negeri juga termasuk di dalamnya, memperbanyak atau memperkaya keragaman budaya di Indonesia. Nah, ini yang kita ambil dari segi positifnya ketika budaya dari luar itu masuk ke Indonesia. Selain itu, dampak negatifnya pun akan muncul selain dampak positif yang ada. Satu, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Nah, ini pengaruh dari budaya luar yang masuk ke Indonesia. Nah, tergerus itu maksudnya apa? Terkikis. Lama-kelamaan akan hilang budaya yang dimiliki dari bangsa Indonesia. Dampak negatifnya. Kemudian yang kedua adalah munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Banyak ini contohnya Misalkan kalau warga masyarakat Indonesia itu biasanya ketika melewati orang tua, anak kecil melewati atau anak remaja melewati, berjalan melewati orang tua. Biasanya budaya yang ada pada negara kita adalah mengucapkan permisi. Tapi dengan budaya yang ada, budaya yang masuk dari luar negeri, itu ketika seseorang remaja melewati orang tua, tidak ada kata basa-basi untuk
mengucapkan permisi. Begitu juga dengan pakaian. Nah, budaya kita mengenal pakaian yang sopan dan santun dalam berpakaian. Ketika budaya luar masuk, maka pakaiannya pun menjadi pakaian yang minim, pakaian yang sempit, pakaian yang terbuka auratnya. Ini adalah contoh dari budaya baru yang masuk dari luar ke negara kita. Dampak positif dan negatif dengan adanya pengaruh kondisi geografis. Dari sini mudah-mudahan kita sudah terbayang ya. Jadi kenapa kita juga jadi negara maritim? Karena posisi negara kita memiliki perairan yang luas. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menuliskan ide pokok dari teks. Materi ini adalah materi yang bersumber atau bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Ketika kita melihat materi ini, ide pokok dari teks, maka sebenarnya kita sudah membahas materi ini berulang-ulang kali. Sehingga kata gambar yang di sini ya, ayo ingat kembali cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, materi ini karena sudah berulang-ulang kali, coba kamu ingat kembali kira-kira kalau kita mau menuliskan ide pokok, apa langkah-langkahnya. Nah, di sini dikasih tahu nih, di clue-nya di slide ini. Ide pokok dapat kita temukan posisinya, kalimatnya itu di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, clue-nya di sini ya. Ditemukan posisi kalimatnya dalam setiap paragraf di awal, tengah, atau akhir. Atau juga awal dan akhir paragraf. Jadi kalau kita ingat kembali, ini posisi kalimatnya ya, kalau kita mau menemukan dari ide pokok yang ada pada paragraf. Langkah pertama pasti sudah kita jelas ya. Kalau kita mau menuliskan, berarti kita harus juga menentukan ide pokok yang ada pada suatu paragraf. Langkah pertama, saya ulangi ya. Bacalah paragraf itu dengan seksama dan keseluruhan. Jadi kalau kita mau mencari ide pokok, menentukan, menulis, bacalah paragraf atau teks tersebut dengan sempurna secara seksama. Kemudian kita tentukan mana ide pokok yang ada pada paragraf tersebut dengan menentukan posisinya di awal, tengah, atau akhir, atau awal dan akhir paragraf. Itu clue-nya dalam mencari ide pokok. Mudah-mudahan dari sini kamu sudah dapat gambaran ya untuk menentukan dan menulis akhirnya ide pokok yang kamu cari. Mudah ya, mudah-mudahan kamu sudah paham ya tentang ide pokok itu sendiri. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi ini materi terakhir ya pada video kita kali ini. Materi ini pun bersumberkan pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Berikut nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Nah, sebenarnya materi ini kalau ditanya tentang nilai-nilai luhur juga, nilai-nilai luhur dari Pancasila sudah pernah kita bahas ya pada video kita sebelum-sebelumnya. Namun pada kali ini kita mengulang kembali dari nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila. Sila ke-1 atau sila pertama. Nilai luhur yang terkandung dalamnya adalah menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau agama yang kita anut, kita miliki dalam diri kita, ini adalah bahwa kita memiliki hak memilih dan meyakini agama yang kita pilih. Ini nilai luhur yang terkandung pada sila pertama. Kemudian sila yang kedua adalah nilai luhur yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Sila yang ketiga, nilai luhur yang ada adalah menunjukkan setiap warga negara diharuskan
mencintai tanah air, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Ini wajib ya. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Negara kita akan maju ketika masyarakatnya cinta akan tanah air, dengan dibuktikan membeli produk-produk dalam tanah air lebih diutamakan dibandingkan produk dari luar negeri. Kemudian sila yang keempat, nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi kalau ada sesuatu apapun dibenturkan dengan negara, maka setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita harus membela negara dulu nih, membela masyarakat dulu sebelum kita menuntut hak yang ada pada diri kita. Lanjut ke sila kelima, sila yang terakhir. Nilai-nilai luhurnya adalah menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, inilah ciri khas bangsa kita, yaitu bangsa yang selalu terkenal dengan sikap ramah tamah, begitu juga dengan rakyatnya yang memiliki sifat gotong royong antar sesama. Peduli juga dengan antar sesama. Ketika ada yang bencana di suatu daerah, di pulau mana, maka masyarakat yang berbeda pulau akan membantunya semaksimal dia mampu. Inilah nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Mudah-mudahan dari penjelasan yang barusan saya jelaskan, dari sila ke-1 sampai sila kelima kamu sudah paham dan kamu mudah dalam memahami materi yang saya berikan. Silakan setelah kamu menyaksikan video ini dari materi pertama sampai dengan ketiga, jawablah soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Soal latihan ini terdiri dari 4 soal, di mana soal ini dituntut menjawab sesuai dengan kemampuan kamu sendiri, tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu dengan jawaban yang benar dan tepat. Silakan mengulang kembali video ini dari awal hingga akhir agar kamu dapat benar-benar memahami materi ini dengan sempurna. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, bahkan menyaksikan video ini berulang kali. Semoga dengan menyaksikan video ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.